Ya, ya sudah saya record. Gimana kabarnya mahasiswa semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya semoga ya supaya kita tetap bisa belajar nanti insya Allah. Semoga nanti sampai di apa? UAS nanti lancar ya. Khawatir ada kemarin yang lancar perkuliahan waktu UAS qadarullah ada ini. Ada musibah jadi nggak bisa ikut UAS-nya. Ya nggak apa-apa semoga yang ini bisa lancar. Ini siapa ini ada kendala jaringan ini Nabil Fikri ya nggak apa-apa ya. Maafkan kalau kendala jaringan. Ini kan ada berita di mana Sumatera Jawa Kalimantan tuh kabelnya rusak katanya. Ya kita terima Sahih, aja. Ustaz. Iya makanya. Ya, Ustaz. Ya tapi kalau yang pakai bukan Telkomsel mungkin masih lancar ya. Pakai yang seperti ya, WiFi apa dari aplikasi apa dari paketan ya mungkin ya. Dan insya Allah masih bisa lancar. Ya, kemudian kemarin kita telah belajar tentang apa? Means, rata-rata, median, nilai tengah. Masih ingat median nilai tengah kemarin? Masih ingat enggak median nilai tengah kemarin? Mahasiswa, masih ingat mahasiswa? Di murojaah loh ya. Jangan, kalau enggak bisa tanya. Anak Ustaz. insya Allah apa? Kalau bisa anak jawab ya. Jangan sampai tidak bertanya ya. Nanti antum nanti pokoknya selama apa yang menjadi permasalahan statistik antum tanyakan saja. Saya tidak, insya Allah tidak keberatan, asalkan nanti saya bisa, saya jawab. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang modus, ya, modus atau nilai yang sering muncul. Ya, kalau gitu coba Anda share screen dulu ya, mahasiswa ya. Modus. Ya, modus ya, modus kalau antum nanti dalam bahasa Indonesia. Oh, modus, modus ada motif ya atau apa namanya itu ada tendensi. Nah, tapi ini di sini bukan. Ya ini bahasa statistik modus itu mode itu arti yang sering muncul. Coba saya share screen di sini sebentar. Yaitu modus dari data ya, mode dari data. Coba sudah bisa antum bisa lihat ini ya di apa file yang Anda bagikan di awal-awal itu. Modus ya, nilai data yang paling sering muncul gitu ya. Oke, contohnya di sini. Ini ada 5 data, di sini ada data serangkaian data 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Maka modusnya adalah 6 ya, coba saya besarkan dikit ya. Saya besarkan ini. Sudah kelihatan di layar mahasiswa? Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu namanya modus sering muncul ini. Kemudian ini yang berikutnya ini 2, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6. Duanya muncul 2 kali, tiganya muncul 4 kali, enamnya muncul berapa kali enamnya itu? 3 kali ya. Nah, maka yang kalah yang mana? Oh sebentar, tiganya 4 kali, enamnya 4 kali ya berarti modusnya ada 2 ya. Kalau modusnya ada 2 namanya bimodus. Ya sebentar ini ada yang diminta di admit ya, diterima. Siapa ini? Muhammad Nur Cahyo. Ya, Rinaldi Nugroho. Sudah datang. Muhammad Nur Cahyo sudah datang. Loh, ada lagi ini. Oke, lanjut ya. Berarti kalau ini ada 2 modusnya. Yang 3 muncul 4 kali, yang 6 juga munculnya 4 kali. Maka dikatakan dia bimodus. Ya, enggak apa-apa ya, disebutkan aja dua modus atau bimodus. Kemudian nomor 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak ada modusnya. Tidak ada yang sering muncul. Semua muncul 1 kali. Tidak ada modusnya. Kemudian yang nomor 6, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7. Jika tidak mempunyai modus. Jadi yang dikatakan modus apa tadi, mahasiswa? Tadi apa? Nilai yang sering Paling muncul. ini tadi Nah, Ustaz, nilai yang paling sering sering, muncul. paling sering muncul yang gitu ya. Jadi maksimum 2 lah ya. Trimodus tidak pernah dengar. Anda nggak pernah dengar trimodus.
Biasanya di 2 atau bimodus jadi ya. Ini ya, saya masih harus menerima beberapa teman yang datang. Alhamdulillah berdatangan. Lanjut. Keterangan modus tepi bawah. Nah, ini tepi bawah ini kalau di sini kasih L ya. Mungkin kemarin kita pakai apa? TB gitu ya. Tepi bawah misalkan kemarin pakai TPB misalkan kita. Buka belum muncul lagi. Apa ini? Bentar, mungkin sini kalau saya pakai apa ini kok saya rubah nggak mau. Tepi bawah. Nah, gini. Nah, kelas modus. Nah, ini apa ini? Panjang kelasnya apa? Panjang kelas itu panjang kelas interval ini ya. Bentar. Saya tak perbaiki ini ya. Saya tak perbaiki ini ya. Oh, belum. Tidak mau. Ah, nah, ini mungkin panjang kelas interval apa? I bolehkah? Boleh ya. Bolehkah? Boleh I. Kemarin kan kita sudah sepakat ada yang bilang K, ada yang bilang I ya. Panjang kelas interval. Ya, kemudian D frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. D1, D2 frekuensi kelas modus. Ini seperti apa? Nanti akan Ana buatkan rumusnya ya. Ana buatkan rumusnya sebentar. Ini rumusnya. Bisa enggak di-copy? Kalau nggak bisa, kalau bisa di-copy, saya copy. Kalau nggak bisa nanti saya buat aja. Nggak usah, dibuat aja di Excel. Ustaz, dibuat aja. Dibuat saja di Excel yang ini enggak salah. Ini. Sebentar. Bener ya kemarin ini ya. Tak besarkan. Betul ya kemarin ini ya mahasiswa ya. Betul? Ya. Betul, Ustaz. Karena saya bedakan yang hari Selasa dengan hari Rabu filenya beda. Jadi tidak sama. Nah ini lanjut ini. Oke. Bukan kayaknya, Ustaz. Bukan ya? Le, bukan. Bukan ini. Le, Kelas lain ini. bukan Tapi ini. kayaknya anak ada lihat stat Selasa gitu. Coba Ustaz tadi. Coba ya. Tapi kok kurang lengkap ini. Lihat Selasa ya. Kemarin Cuman itu total mediannya 72,5 75,09 Ustaz. aduh ini cari di mana? Sebentar. Saya cari sini sebentar. File lo enggak ada. Nah, itu Ustaz, stat Selasa itu Ustaz. Sudah tapi enggak ada ini. Kok enggak muncul? Ini loh. Enggak muncul. Di mana ya? Apa enggak terekam? Sudah tersimpan mungkin. Iya, enggak tersimpan. Wah, ini eman nih. Iya, Udah enggak emang. apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Dicoba lagi ya, nih ya. Eman ya. Ya wis. Di grup ada Ustaz. Di grup ada. Ya kan antum kemarin share Ustaz. Iya. Nanti saya ambil ya. Ini sekarang enggak gitu. Saya buat baru aja. Saya buat baru. Ini tak hapus saja semua ya. Saya buat baru aja. Nah, Saya buat Ustaz. baru, clear konten. Oke. Nah, buat baru aja. Iya, ya ini kadang-kadang ada. Sekarang kita bahas masalah modus. Oke. Mahasiswa modus ya. Ini dari bahasa Inggris ya, dari kata mode. Kalau antum dulu masih muda, masih SMA ya, mungkin pernah dengar zaman saya dulu itu ada majalah mode. Ya, isinya tentang bagaimana desain baju yang lagi ngetren di suatu negeri. Nah, itu biasanya menjadi kiblat ya atau panutan bagi kalangan remaja. Namanya majalah mode. Tak tahu sekarang gimana. Ya, tapi dalam kita seorang muslim nggak ada mode. Kita seorang muslim itu yang penting menutup aurat. Nah, yang putri yang nggak ada modenya. Yang putra banyak ya, desain-desain putra, baju putra untuk ikhwan ini wah macam-macam bagus-bagus itu ya. Banyak sekali ragamnya. Kalau yang putri mungkin yang tidak boleh ya karena nanti bisa menarik perhatian malah jadi tidak boleh, malah jadi fitnah ya. Kalau laki-laki tidak masalah. Oke, modus ya, saya tulis modus, saya singkat mod gini. Sebentar. Kita mau buat rumus jadi dibawa ke sini. Sebentar, ini saya harus mengecilkan dulu karena biar kelihatan. Ada kesulitan saya. Di sini.
insert. Insert, kemudian di sini ada, aduh nggak kelihatan ya. Nggak, matikan dulu aja nih, maafkan. Saya terpaksa saya matikan. Mana ini? Home, insert, nggak mau tampak, nggak muncul. Simbol equation. Sebentar. Apa yang ini ya? Sebentar. Ini insert. Ini kita harus coba dimatikan salah satu, berarti ini coba. Ini coba tak matikan aja. Dah. Ini muncul equation. Ya, equation dalam bahasa Inggris artinya apa? Rumus ya, equation. Equal itu artinya setara, equal, setara. Setara artinya sama dengan, ya sama dengan, seperti kita sedang membuat rumus ya, sama dengan gitu. Ini kita tulis modus ya, modus. Tapi ini dulu. Kita tulis ini dulu. Kita tulisnya harusnya, bentar, kok ini dulu ya. Gak apa sih, modus gini ya. Modus sama dengan, ya, modus sama dengan ini. Kita ke apa dulu, ini dulu ya. Ini dulu ya mungkin ya. Ya wes, gak apa-apa. Tapi bawah, kemudian ditambah, kemudian dalam kurung ya. Atau ini. Ini, pilih ini. Ini D1. Apa D1 itu nanti keterangannya ada ya. Yaitu apa itu, selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya, selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nanti apa itu frekuensi modus? Nah, nanti bisa tahu gampang ya. Ini D1. Nah, kemudian yang ini berarti begini. Ada dua ini ya. Ini ditambah lagi. Ini lagi, ini ya. Tapi di dalam kurung ini, dalam kurung berarti harus dikurung buat ini. Sebentar, bisa nggak buat kurung? Sebentar. Oh, bisa, alhamdulillah. Ya, bisa. Berarti di sini bisa dalam kurung. Kemudian dikali dengan panjang kelas interval, boleh I, boleh K, saya pakai I ya, Nah, kemudian coba ini saya masukkan D1. Sebelahnya D2. Ya, 2 gini, mahasiswa. Sudah selesai. Coba ini tak bawa ke tepi. Nah, gini mahasiswa, sudah ya. Kalau begitu coba sekarang saya ambil contoh. Mana ya contohnya ya? Oh, ini dulu. Pengertiannya dulu. Nah, ini. Pengertiannya coba saya kopikan, ini bisa nggak nih ya? Bisa enggak nih saya ambilkan pengertiannya. Saya bawa ke Excel. Biar nanti kita enggak usah mengetik lagi. Oh, hancur ya. Hancur. Modus. Hancur. Kalau begitu satu persatu. Kayak gitu. Ini dulu aja. Nah,
copy satu persatu berarti. Ini ditaruh di sini dulu. Nah, terus lagi. Boleh K, boleh I ya, mahasiswa. Di copy dua ke sini. Oh enak ya, jadi pas di situ. Ininya D1, ini tadi D1. D1 adalah selisih ya, selisih antara frekuensi ditemukannya modus dengan frekuensi dengan kelas sebelumnya. Ini di duanya di sini. Nah, enak ini, insya Allah. Copy. Nah, sudah selesai. Yang ini dihapus. Aduh, ngapusnya gimana ini? Clear content. Oh bisa, udah. Gini mahasiswa. Udah ini bisa. Nah, ini gimana ini? Dinaikkan ke atas? Bisa enggak? Oh bisa. Udah ya. Ini pengertiannya, tapi bawah kelas modus. Kemudian sekarang kita mencoba mengambil contoh untuk kasus misalkan data kelompok ya. Siapa ini yang ini? Oh, selasa 14. Ya. Iya, ini ada yang masih ini filenya ini ya. Iya. Iya, kenapa? Sebentar ada yang masih hujan terus ini. Bentar. Ya, oke. Kemarin berarti mungkin di data yang lain di laptop sebelumnya. Ini laptopnya saya ada di kantor satu, ya, ada yang di rumah. Jadi kadang saya lupa bawa. Oke, ini kita ambil coba data dari sini. Nah, ini ada data ini. Ini mahasiswa ya, misalkan seperti ini. Kita ambil ya, bisa nggak ini ya? Semoga bisa. Semuanya. Bisa nggak ya? Isinya aja Ustaz, berapa Ustaz? Gak usah tabelnya. Ustaz. Kenapa? Isinya aja Ustaz. Isinya aja. Iya. Ada namanya. Iya, isinya aja. Sebentar. Gini. Isinya aja. Coba saya ambil ya. Copy gini. Oke, dapat sudah tak besarkan dikit ini, bisa dibesarkan insyaallah. Nah, wes. Ya, ini berarti nanti masuk ke namanya nilai ya. Nilai berapa saya berapa gitu ya. Nilai antara 58, 52, 58 gitu ya. Kemudian ini frekuensi. Kita singkat gitu aja, frekuensi. Kita singkat frekuensi, kita buatkan selnya ditengahkan ya sekalian ya, biar rapi. Ditengahkan. Ini saya lupa ini berapa nih? Ini 24, 5, 15, 17, 43. Coba kita sama-sama menghafalkan. Coba 24, 5, 15, 7, 43. 24, 24, 5, 15, 7, 43. Dikte aja, Jan. Ya, Ada bukunya Ustaz. ada. Nanti anak bantu. Ya wes. Ini 2, Kemudian 4, 5, 5, 15, 7, 43. Ya, 43. Nah, alhamdulillah ada. Ya, masalahnya ini ya, inilah. Saya bawakan dikit. Nah,
biar bagus. Ini rumusnya ya mahasiswa ya. Ini rumusnya, ini apa? Kelasnya saya copy aja ya. Tak copy ini, saya copy dulu. Biar dekat di sini, biar nanti antum bisa jelas. Nah, gini. Mana tepi bawah? Nah, sekarang carinya dulu, mana dulu yang sering muncul dari data ini? Berarti kita bisa melihat indikasi data yang sering muncul dari apanya? Dari jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya di sini yang paling sering adalah yang nomor ini, yang 15. Oke, ini belum ditulis nomornya ya. Nomornya berarti di sini 1, 2, 2. Nah, biar gini enak 7. Oh, sama dengan kemarin ya. Ini diketengahkan. Kemudian kalau mau saya kasih insert di sini ya. Insert bisa enggak ya? Insert bisa enggak? Oh, bisa. Insert right. Oh, bisa. Bisa Mas nih. Ya, jadi data keempat ya. Berarti antum melihat yang ini. Data keempat, data yang tempat ini. Nah, ini saya kasih warna kuning ya. Ini. Data keempat. Kemudian iya, lanjut. Ini berarti kelas modusnya ini, data kelas nomor 4. Kemudian kita mencari tepi bawahnya. Ini berarti pakai yang ini. Ya. 73 itu batas bawah. Tepi bawahnya berarti berapa? Tepi bawahnya berarti berapa? Tepi bawahnya berarti berapa, mahasiswa? 72,5. Iya, betul. Batas bawah dikurangi 0,5. 0,5. Begitu mahasiswa ya. Berarti sama dengan 72, betul. 72,5. Yang seperti ini, proses seperti ini, insya Allah tidak usah dihafal ya. Antum jangan hafal. Insya Allah yang penting tak paham. Kemudian D1 tadi dikatakan D1 selisih. Nih, selisih dengan frekuensi sebelumnya ini. Ya, ini selisih ditemukannya kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini D1-nya. D1. D1. Sama dengan berapa? 15 dikurangi 5. 15 kurangi 5. Berarti sama dengan 10. Oke, dapat sudah. D2. D2. Sama dengan D2 dengan kelas yang sesudahnya. 15 dengan 7. Berarti di sini berarti 15 kita kurangi dengan 7. Ya, itu sama dengan 8 ya. Ini mahasiswa. Oke, dapat sudah. Kemudian panjang kelas interval I. Panjang kelas interval I. Ini antara 52 sampai 58. Kemarin ada berapa angka? Ada 7 angka. Berarti itu masih tetap ini ya. Ini adalah 7 angka. Sudah dapat sudah. Begini ya, kok nggak bisa? Apa sih? Coba sih. Ya, biar rapi. Ya, gini. Ya, 7. Sudah. Kemudian kita tinggal masukkan ya di sini. Maka di sini kalau kita mau mencari modusnya, maka di sini kita dapatkan ya apa? Tulis sama dengan dulu ya, tulis sama dengan dulu seperti biasa ketika kita akan membuat rumus sama dengan ya. Kemudian tepi bawahnya yaitu 72,5. Ya, tulis di sini 72,5. 72 kalau nggak salah ini pakai titik karena masih bahasa Inggris nggak salah ya. 72,5 ditambah. Nah, ini di dalam kurung ya, dalam kurung ditulis saja kurung seperti kalau kita mau nulis kurung biasa gini. Nah, D1 berarti di sini D1-nya 10. 10 dibagi berarti pakai garis miring. Garis miring. Di sini 10 ditambah 7, 10 tambah 8 ya. Langsung ya 18 ya, langsung aja 18. Kemudian kurung tutup.
Kemudian dikali, ini berarti dikali panjang kelas interval kali itu adalah shift 8 titik ya, bintang ya, bintang. Dikali I-nya adalah 7. Sudah selesai mahasiswa. Kemudian kita tinggal di centangnya diklik sini, centangnya diklik. Jadi hasilnya adalah 76,3884. Ini jadi di antara 73 dan 79. Jadi harus lebih dari 73 dan harus kurang dari 79. Datanya yaitu 76,38889 ya. Untuk penelitian skripsi biasanya tidak butuh 4 digit ya. Di belakang koma ini nggak perlu 4 digit, cukup 2 digit saja ya. Nah, gini, 76,39. Ya, gini mahasiswa ya. Ini saya rasa rumus yang paling sederhana, yang paling mudah. Sebelumnya kita telah membahas min, kemudian median ya. Ternyata modus ini anak pikir adalah yang paling sederhana, paling gampang. Ya, ada yang mau antum tanyakan? Telepon Ustaz, Yap. 0,5 tadi dapatnya di mana Ustaz ya? Itu ketentuan. Berarti di sini ini selalu kalau tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau udah ketentuan. Jadi kalau batas bawah di kelas pertama, ini batas bawahnya 52. Tepi bawahnya 52 dikurangi setengah. Di kelas kedua batas bawahnya 59. Tepi bawahnya 59 dikurangi setengah. Ya, jadi tepi bawah itu selalu dikurangi setengah. Tapi yang bawah, yang atas ini nanti ditambah. Tapi saya dari awal sudah mengatakan kita nggak bahas yang batas atas ya, cukup satu rumus saja, insya Allah. Insya Allah cukup buat kita untuk membuat penelitian. Ya, silakan yang lain. Yang mau bertanya, ya bagus. Ya, tanyakan ya. Cukup ya, paham ya? Nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, akan saya coba melanjutkan untuk median modus standar deviasi yang sering juga digunakan dalam skripsi penelitian ya, standar deviasi dimanapun. Nanti kalau antum nanti di dunia pendidikannya, di dunia ilmu pengetahuan ya, di dunia ekonomi, di dunia sains, itu namanya standar deviasi itu sangat sering ditanyakan karena berkaitan dengan fluktuatif data, standar deviasi. Nah, coba ya, kalau sudah ini saya masuk ke bab baru yaitu standar deviasi. Coba di sini ada enggak? Di sini ada enggak standar deviasinya? Ini 76,4 ya, 76. Semua kita berapa tadi? Oh, sama ya. Ini kalau dikecilkan juga 76,4 sama ya. Ya, coba ini latihan. Nah, latihan silakan nanti antum berlatih sendiri. Ya. Ini namanya data apa, mahasiswa? Yang ini? Data apa namanya ini? Masih ingat? Data tunggal, Masya Allah. Data tunggal. Kalau ini baru data ini data kelompok. Betul, Masya Allah ya, beda kan ya. Rumusnya juga beda nanti. Saya akan masuk ke standar deviasi. Jangkauan data, jangkauan itu tertinggi dikurangi terendah ya. Data tertinggi dikurangi data terendah, maksimum dikurangi minimum. Ini untuk kita kalau nanti akan membuat tabel data kelompok ya, pakai gini. Sekarang saya mau cari untuk standar ini simpangan rata-rata ini. Masuk ke sini ya. Simpangan rata-rata ini. Nah, tapi saya ke nama bahasanya standar deviasi adalah simpangan baku. Simpangan baku. Sebentar. Saya mau nyari simpangan baku. Kalau nggak ada ya sudah saya buat rumusnya aja. Oh, ternyata tidak ada, Mas. Tidak ada ya, sudah dibuat sendiri aja. Kenapa? Ini simpangan rata-rata, bukan simpangan baku ya. Bukan simpangan baku, ini simpangan rata-rata gini. Ada Ustaz kayaknya tadi. Mana? Oh, ini simpangan baku. Iya, ini simpangan baku. Oh, iya ini. Coba sih ini ya. Coba kliknya mau enggak ini. Saya copy. Nah, mudah-mudahan kalau nanti bisa, mending saya buat rumusnya sendiri.
Nah, ini simpangan baku. Tak tebalkan aja. Saya tebalkan. Kemudian, ya, ini ya, rumusnya. Simpangan baku itu seperti ini. Ini sigma, seperti kemarin artinya adalah apa? Jumlah. Kemudian ini ada data ke I ke 1, data kedua, data ketiga. Ini ya, kalau datanya 5 berarti data 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Kalau datanya 10 berarti I-nya 1 sampai 10. Ya, ini yang ada X, ada garis di atasnya itu namanya rata-rata. Ya, dikatakan X bar itu atau X rata-rata. Ini kuadratnya. Ini saya buat rumus yang berbeda. Ya. Rumus beda supaya nanti antum punya gambaran rumusnya tidak hanya apa sama pengertiannya, cuman nanti akan saya berikan sedikit pengertian. Di sini yang saya bedakan di sini kuadratnya tidak di sini. Akhirnya saya buat seperti ini aja ya. Ini bawah ya berarti ya. Bentar nih. Di sini ya mahasiswa, ini S kuadrat ya. Ini pakai S saja, saya pakai S saja. S, gini. S, S sama dengan ya. Kalau ini kan simpangan ini S kuadrat. Saya tidak pakai S, tapi pakai akar ya. Pakai akar berarti nanti pakai akar berarti ini. Ini mahasiswa. Ini. Ini ya akar. Akar kemudian dalamnya ada sigmanya. Sigmanya. Bentar, pakai ini berarti sigma. Ini berarti. Gini. Oh, keliru ya. Keliru. Gini di sini berarti. Di dalamnya. Baru benar ya, ini dalamnya akar ya. Sigma di sini. Kemudian ini keliru. Keliru sebentar mahasiswa, keliru. Saya harus begini. Begini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Nah, ini kemudian di sini baru akar di sini dimasukkan, diklik di dalamnya, kita pilih sigma. Gini mahasiswa. Kemudian dalam kurung kita pakai ini berarti. Ini. Tapi diklik dulu ya. Bentar. Ini kayaknya harus diklik dulu di sini. Diklik dulu di sini. Dalam kurung pakai ini. Nah, kemudian baru kita bisa bekerja di sini. X-nya pakai ini ya. Ini XI terus minus. Nah, cuman yang X rata-rata itu kita tidak tahu gimana caranya membuatnya. X rata-rata kita nggak tahu cara membuatnya. Pakai apa X rata-rata ya? Insert. Oh, ada. Saya pernah tahu ada. Di ini, ini pakai ini. Ini mahasiswa. Nggak mau. Kok keluar? Ini. Nah, sudah dapat sudah. Coba kita besarkan ya. Tuh, ini nggak pakai ini. Nggak pakai. Nah, sudah. Ini berarti XI. Ini XI ya. Ini kok 2, cuma 1 sebenarnya. Satu ya. Nggak apa, nanti dirubah ya. Ini harusnya cuma 1 garisnya di atasnya, bukan 2 gini. Yang ini adalah N-nya. N atau jumlah frekuensinya. N-nya.
Sama mahasiswa sama. Cuman ini pakai akar, ini nggak pakai kuadrat. Ya, ini ada kuadratnya, ini nggak ada akarnya. Ini kuadratnya saya hilangkan jadi akar. Gini ya. Oke, oke. Sekarang kalau begitu, Kapan Ustaz menyelam? ya silakan. Timbangan baku ini fungsinya untuk apa Ustaz? Keseimbangan baku fungsinya oke. Ya udah saya jelaskan ya. Mm-mm. Fungsinya adalah ada nggak di oh nggak ada, saya jelaskan aja. Untuk mengukur seberapa fluktuatif atau apa ya pergerakan perselisihan data. Pergerakan perselisihan data itu gini. Data itu ada yang antara satu data dengan data yang lain itu selisihnya sedikit. Ada antara satu data dengan data yang lain selisihnya banyak. Oh ya, saya buat contoh aja. Saya buat contoh sini. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Coba ini ada siswa. Siswa. Kemudian ada nih di sini nilai UN-nya, ya. Nilai UN-nya. UN-nya berapa? Kalau SMP itu 4 ya. SMP 4 ini. SMP 4. Ini UN. UN. Ini siswanya. Oke. Kemudian nilainya. Oh, kebanyakan ini satu ini ya. Kebanyakan di delete. Sudah. Ini apa? Biasanya yang pertama. Hari pertama. BI dulu ya. BI dulu ya pertama ya. AMPI. BI terus mat. Mat ya, betul ya. Mat Matematika. terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. IPA terakhir. Lupa saya. Bahasa Inggris dulu ya. Mungkin. Sing dulu, kemudian baru IPA. Kok saya lupa. Terakhir IPA. matematika. Ya betul gini ya. Siswanya ini siswanya, misalkan saya punya berapa siswanya? 3 atau 4? 4 nggak apa, 4 aja. Saya punya siswa 4. A, B, C, D. Ya, siswa A, B, C, D. D aja ya, 4. Nggak usah kebanyakan kalau betul ya, ditanyakan itu betul sekali. Saya lupa ini. Tak hapusnya. Yes. Nah ini, ini tambah 1, tambah rata-rata ya. Tambah rata-rata. Rata-rata. Nah, ini. Oke. Ini misalkan anak A itu matematikanya 80 ya. Kemudian BI-nya 80, matematikanya mungkin 90. Tapi dia nggak suka bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya dapat berapa? 60. Apalagi pelajaran IPA itu angel, angel IPA itu banyak terlalu banyak materinya ya. Anggaplah dapat berapa di sini? 70 ya. Berapa itu kalau dijumlah? Coba dijumlah. Coba dijumlah sini pakai auto sum. Pakai auto sum di sini. Gimana sama dengan sum kemarin yang sudah hafal sum kasih kurung ini kan di blok sini kan blok udah D31 sampai G31 ini D31 G31 D E F G diklik di sini 300 misalkan total 300 saya kurang aja ini nih berarti di sini berarti ini 80 aja ya 80 cobaan 80 di sini berapa ini 100 misalkan ya 100 nanti otomatis berubah sendiri ini 100
Rata-rata 320. Totalnya ini ya. Total ini Ustaz. keliru nih, ini keliru nih. Total ini. Bukan rata-rata. Total. Keliru. Betul, total. Anak yang kedua, berarti dia matematikanya bagus, tapi nggak suka bahasa Inggris. Anak kedua, bahasa Indonesia mungkin 60. Ya. Ini matematikanya misalkan dia 90. Ini saya senang bahasa Inggris. Anggap bahasa Inggris 100 karena mungkin apa? Sering apa ya? Sering lihat, Sering les. les, ikut les. Senang dengan itu. Film-film TOEFL, TOEFL. Ini berarti berapa ini? Berapa ini? Ini 80 ini ya, 80. 75 Ustaz. Jangan, saya ada maksud. Ada maksud kenapa kok nilai sekian? Nah, ini gini ya. Ini kalau ingin menyamakan ini seperti biasa ditarik seperti gini. Ada maksud kenapa kok saya buat sama? Nanti antum paham maksud saya. Karena Ana ingin memberikan ilustrasi dari pertanyaan teman antum apa arti dari standar deviasi. Karena ada ilustrasinya, ada ilustrasinya. Gini ya. Ya, ini buruk-buruk berarti. Jangan ini 50 aja. 50 aja, 50. Nah, yang ini 80, nggak apa-apa. Kenapa seperti itu nanti supaya jelas perbedaannya. Sudah. Kemudian yang C itu anak itu Hebat bahasa Indonesianya. misalkan berapa? 100? Nah, Ustaz. 100 ya, 100. 100. Ini matematika juga misalkan 100. Oh, jangan. Matematikanya ini Jangan juga Ustaz. ini 100 juga. Ini bahasa anggap aja senang bahasa. 100. Ya. Berarti iki anggap 60 ya, karena dia nggak suka. Nah, Ustaz. Nggak suka iki 60. Oh, jangan 60. Ini misalkan 80 ya. Nah, ini berapa berarti ini? 60 ya. Jangan 60, kan ini sudah 50, 60, 70, ini 70 ya. Coba 70. Ini berarti berapa ini? Pokoknya kalau kelebihan kita kurangi. Kelebihan. Berarti di sini yang diambil yaitu di sini 90 coba. 90, ini 90. Masih kurang ya. Masih kurang 10, 90 di sini. Matematikanya aja kurangin Ustaz. Mantan kurangi berapa? Jadi itu 70. 70. Oke, 70. 70. Nah, di sini 90 di sini. Sama gitu ya. Oh, kebanyakan. Berarti di sini berapa ini? 70 juga ya. Nah, Ustaz. Iya, sama ya wes. Ya, gitu. Yang ini yang bawah, ini ekstrim yang bawah ini. Ekstrim artinya anaknya kemampuannya sama. 80 KB ya. 80 semua. Jadi ini tak anggap 80 semua. Nah, gini tuh ya. Sehingga dia jumlahnya sama yaitu 320. Ini secara angka menunjukkan siswa tersebut perolehan UNAS-nya seperti ini ya, seperti ini. Tapi jangan dikira kalau dari sisi psikologi ini punya dampak ini ya. Dari sisi psikologi ini punya dampak. Bahwa ternyata kalau kita lihat ya, kalau anak tipe D dia tidak memiliki bakat menonjol. Ya, dia memiliki kemampuan yang sama di setiap bidang studi. Jadi mungkin dia senang semua pelajaran. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat dia sangat ingin mempelajari sesuatu, sangat ingin ke sini, sangat ingin sendara, stabil dan lain. Berarti dia sifatnya semua bisa, all round, nggak terlalu pilih-pilih. Nah, kemudian yang anak pertama yang antum lihat, dia bakat di mat ya, IPA itu memang berat, IPA itu bahasanya terluas. Bakat di mat, tapi kalau di IPA-nya matnya bagus, nanti IPA-nya bisa tertolong.
ya, terutama nanti kalau dihitung-hitung. Di anak yang kedua itu bahasanya buruk, bahasa Inggrisnya bagus. Nah, mungkin dia nanti bisa jadi apa, duta besar ya, atau penerjemah, atau mungkin kalau di apa humas ya, hubungan masyarakat, kalau di perusahaan-perusahaan, ya, di lembaga-lembaga ya, dia pengenalan bahasa asingnya lebih familiar. Yang ini berarti BI dan MAT ini di sini dia BI. Ini berarti anak ini menonjol di bahasa ya. Dia senang di bahasa. Untuk yang hitung-hitung dia kurang. Dari gambaran psikologi seperti itu. Ya. Tapi dari gambaran statistik ini ada pengertian yang namanya standar deviasi yang tadi ditanyakan teman antum. Antum lihat di yang A selisihnya berapa yang A? Coba kita lihat ya selisihnya. Selisih tertinggi dan terbesar. Selisih tertinggi dan yang terendah. Antum lihat sini, selisih tertinggi dan terendah. Coba yang tertinggi berapa? 100, terendah 60. Berapa selisihnya? 40. Mahasiswa ya. 40. Nah, yang ini yang berdua. Selisihnya 100 dengan 50. Berarti 50. Yang nomor C, anak yang C, selisihnya berapa? 20. Tidak ada. Tidak. Oh, ada 20 ini, 20. 30. 30. Ustaz. 20. 20. Nah, yang ini enggak ada yang ini. Oh, enak. Nah, ini memberikan informasi. Ya, kenapa? 20. Ya, sudah ya, sudah. Nah, ini yang D ini ada. Ini memberikan informasi bahwa ya kalau di statistik bahwa ada namanya standar deviasi, nilai goyang suatu data yang di siswa A itu besar. Siswa A besar. Semakin ke bawah semakin ini yang siswa B lebih besar lagi. Yang C ini tidak besar. Yang D tidak ada selisihnya, tidak ada goyangnya. Nah, ini data ketika antum mengambil penelitian pada satu kelas, ya mungkin antum mengambil hubungan antara motivasi belajar pembelajaran online dengan prestasi, gitu ya. Hubungan antara motivasi pembelajaran online dengan motivasi antum ambil satu kelas, ya. Misalkan kelas di SMA atau di MA. Dalam satu kelas tadi datanya siswa itu macam-macam. Ketika kita mengangkakan ya dari hasil kuesioner, kita angkakan ya. Kemudian hasilnya itu macam-macam. Maka ini akan memberikan gambaran tentang selisih. Nah, ketika selisih maka akan memunculkan istilahnya standar deviasi. Dari sisi psikologi ini bisa memberikan pengertian ya. Tadi saya katakan yang D itu berarti anak siswa D itu dia masih bisa diproses. Dia belum memiliki kecenderungan, bebas dia. Yang siswa yang ini, nah ini yang apa itu? Yang ini yang terbesar ya, ini ya, yang B, dia sudah punya kecenderungan, yaitu di bahasa Inggris. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti ini anak ini sudah menemukan bakat. Coba Anda tanya sekarang. Anak yang ini, yang A, ya, dia itu yang A, anggap sajalah nilai bahasa Inggrisnya 60. Sementara nilai bahasa Inggris teman-temannya di atasnya 80, ada 80, 90, 100. Bahasa Inggrisnya dia cuma dapat 60. Apa yang dilakukan oleh anak A? Apa yang harus dilakukan oleh anak A? Anggap seperti ini. Ini kita nanti antum belajar psikologi ya, karena antum ngerti habis ini ada kuliah saya ya, kuliah micro teaching. Jadi kita sambil mengajar, sambil kita juga meneliti psikologi dari anak-anak. Termasuk antum ketika menjadi pengajar di TPQ ya, di santri itu antum juga sebagai pengajar juga harus meneliti kecenderungan ya atau bakat dari santri-santri antum. Antum perhatikan anak A 80, 100, 60, 80, yang anak B ya, yang A itu bahasa Inggrisnya cuma 60, sementara yang lainnya di atas 80. Apa yang harus dilakukan anak A? Apakah dia harus bahasa Inggris atau bagaimana? Coba. Tidak, Kenapa?
Halo, ya betul, silakan, silakan, ayo. Ayo, benar tadi Fokus jawabannya. aja ke matematikanya, Ustaz. Masya Allah, betul ya. Jadi tidak usah dia les bahasa Tidak usah Inggris. fokus pada bahasa Tidak Inggris. usah, betul. Tetap dia fokus di matematikanya, benar. Matematika. Karena dia sudah punya bakat. Karena kalau dia mati-matian belajar bahasa Inggris, paling banter dia dapat nilai 70, ya. Ataupun dia dapat nilai 80, toh dia juga nggak menonjol. Akhirnya tetap di bawah rata, walaupun dia dapat Rata. 80. Jadi dia betul, benar sekali ya. Jadi tetap dia harus ke yang sudah dia punya bakat itu ya di matematika ini. Yang repot yang ini, yang di repot karena dia belum memiliki kesenangan. Ada seperti ini, ada ya. Anak itu ada. Jangan dikira enggak ada. Ya. Jadi apa itu? Ada beberapa anak yang makanya ketika di perkembangan usia anak ya mental age, namanya mental age usia perkembangan, tolong anak itu selalu ditanya. Nanti antum punya anak, ditanya ya. Antum kepingin jadi apa? Antum cita-citanya apa? Biar dia sebutkan, ya, biar dia mengalir ya. Biar dia sebutkan, enggak usah kita mendikte. Karena kalau dia punya keinginan, dia pasti punya motivasi. Dan jangan khawatir, itu bisa berubah. Oh, saya ingin jadi polisi mungkin ya. Nanti SD ngomong gitu, SMP udah lain lagi. Oh, saya ingin jadi misalkan jadi perawat misalkan. Nanti SMA udah berubah lagi. Oh, kok saya kok saya kok kepingin ini jadi apa? Misalkan insinyur atau gimana. Jadi jangan khawatir. Jadi yang penting ditanya agar dia memiliki kecenderungan agar mereka memiliki kesenangan. Gitu Mas. Jadi ditanya. Kayak yang Denny sepertinya orang tuanya memberikan segala fasilitasnya, tidak memberikan penekanan, jadi anak itu semua dia sukai. Ada seperti ini ya, ada. Sudah, sekarang yang masalah psikologi sudah selesai. Kita kembali ke standar deviasi. Kalau misalkan kita bawa ini ya, nilai ini ke ini tadi, rumusnya tadi, nah akan kita pahami dulu artinya ini adalah XI, data ke I, ini data ke 1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. X1, X2, X3, X4 ya dan seterusnya. Ini juga X1, X2, X3, X4 dari siswa B. Ini data X1, X2, X3, X4 dari siswa C. Ini X rata-rata ini dari sini rata-ratanya ya. Total dibagi dengan 4 ya, rata-rata kan. Kalau mau kita nyari rata-rata kemarin gimana kemarin? Ayo, sudah diajarkan ya, yaitu nilai seluruhnya kita bagi dengan 4 kan gitu mahasiswa. Dengan itemnya kan ada 4 itu, ada 4 pelajaran ya. Berarti di sini average-nya coba dites. Kita coba pakai ini aja. Pakai ini formula more function ini ya. Ini kemudian statistik, ini average. Nah, ini ya. Sudah muncul sini. Average ya. Coba ini saya besarkan. Oh, kok dibesarkan hilang. Hilang besarkan masih ya. Gimana? Ini. Ini ya. Kita blok ya. Ini number one ini kita blok ini ya. 80, 100. Ini sudah oke ya kan? Oh, ini 80 ya. Yaitu nilai rata-rata 80. Sama yang bawah juga ditarik gini aja, loh, sama. Dia memiliki nilai rata-rata yang sama. Loh, kelihatannya rata-ratanya sama, tetapi ternyata mereka memiliki potensi yang beda. Walaupun kelihatannya rata-ratanya sama. Kemudian kita langsung masuk ke sini. Ini sudah, XI-nya sudah, X-nya nih 80. Rata-ratanya berapa? 80. Ya, XI-nya 100. Artinya berapa? Kemudian setelah di rata-rata kemudian dijumlah. Ya, dijumlah. Kemudian nanti dibagi dengan N-nya. N-nya 4 ini ya. N-nya 1, 2, 3, 4. Itu jumlah item pelajaran 4. Coba satu persatu. Kita hitung satu persatu ini ya, rumus ini ya Mas ya. XI dikurangi X rata-rata. Coba. Untuk siswa A. Coba satu contoh untuk siswa A. Siswa A. Berarti di sini
kita sebentar ini ada kuadratnya ini. Oh, nggak ada kuadratnya di akar ya. Oke. Soal berarti di sini ini ada kuadratnya. Saya lupa ini, ada kuadratnya. Ini rumusnya kurang. Rumusnya kurang ini, siapa caranya ya? Kuadrat ini. Coba insert equation. Oh, di sini. Di sini coba. Oh, keliru. Gimana ya? Ini bisa nggak dihapus ini? Tak hapus sih. Nggak belum ya? Ini dihapus bisa kali ini. Nah, ini bisa. Ini kuadrat, ada kuadratnya. Saya keliru ada kuadratnya, lupa. Sebentar, tak. Bisa enggak ya? Gimana caranya? Gini aja. Pakai hyperlink, edit text, rational left right. Aduh, lupa. Sebentar ya mahasiswa ya, sebentar. Ini kalau di semuanya begini, kemudian begini, bisa enggak? Oh, nggak mau. Tidak mau. Coba lagi. Saya tidak mau. Tidak mau. Udah, nggak apa ya. Nanti coba pokoknya di sini ada kuadratnya. Ini saya mau mencoba menambahkan, tapi ternyata tidak bisa. Belum paham anunya, caranya. Belum paham. Kalau diginikan kliknya kursornya hilang loh, kursornya hilang, jadi saya nggak bisa menambahkan. Coba kalau ini ya, apa ini? Ada, tambah hilang. Ini langsung ketemu kuadrat kayak gini. Persepsinya ini tapi nggak kelem. Terus gini coba S2, tulis 2 gini. Wes kuadrat ya. Boy iki pokoknya apa ini. Oh, mau nggak dihilangkan ini? Loh, nggak kelem ya. Ya, pokoknya ada kuadratnya ini. Dalam kurung ini. Saya salah memasukkan rumusnya. Ini ya mahasiswa ya. Ya. Sekarang ini masing-masing artinya masing-masing ini X1 ini yang data A. 80 dikurangi rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan. Ditambahkan 100 dikurangi rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan. Ditambahkan 60 dikurangi rata-ratanya. Dikuadratkan. Ditambahkan 80 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Ini artinya sigma. Sigma itu artinya ditambahkan. Jadi setelah masing-masing diselisihkan, kemudian ditambahkan ya. Jadi selisihkan dulu 80 dikurangi 80, selisihnya berapa ya, dikuadratkan kemudian ditambahkan. Oke, prakteknya seperti ini mahasiswa. Misalkan nih ya, saya buat kurung dulu ya. Sama dengan buat kurung ya, tambah kurung lagi, tambah kurung lagi, tambah kurung lagi. Nah, gini mahasiswa. Nah, gini ya. Ada 4 ya, 4. Nah, ini saya isi yang ini. Berarti di sini 80. Nih, tak perlu D. Oh, jangan pakai angka biasa saja. Biar nggak bingung ya. 80 langsung saja. 80 dikurangi gini.
Bentar, keliru. 80 dikurangi begini. Ini dikurangi rata-ratanya dari yang A juga 80. Kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan itu di sini namanya pangkat ya. Pangkat itu berarti kalau dalam bahasa matematika pakai topi. Topi itu shift 6. Ini mahasiswa. Nah, itu artinya pangkat. Pangkat berapa? Pangkat 2. Berarti tulis 2. Nah, gini. Kemudian ditambahkan di sini data kedua yaitu 100 ya, 100. Dikurangi rata-ratanya tetap 80 ya. Kemudian topi. Topi ini seperti ini, jadi pangkat 2. Pangkat 2 gitu ya. Pangkat itu shift 6. Oh, apa? Shift 6 2. Ini artinya pangkat ya. Kemudian yang ini 60 dikurangi 80. 60 dikurangi 80. 80. Kemudian lagi ya di shift 6 lagi. 2 lagi. Artinya pangkat 2. Terakhir ya yaitu 80 dikurangi 80. 80 dikurangi 80 kemudian pangkat 2. Sebenarnya kan walaupun pangkat 2, pangkat 3 kalau 0 kan sebenarnya juga nggak usah dipangkat ya, tapi ini kita biar sesuai dengan rumusnya gitu. Gini, pangkatnya di luar ya. Pangkatnya di luar, keliru ini. Pangkatnya di luar, keliru ini. Tak hapusin kurungnya. Pangkatnya di luar nanti gini. Nah, gini Mas. Udah, selesai. Ya, ini berarti jumlah totalnya ini. Ya, jumlah total dari ini dikurangi rata-ratanya 80 rata ini yang awal dulu, yang atas dulu. Ya, dikuadratkan ditambahkan ya. Setelah dikuadratkan ini ditambahkan. Setelah dikuadratkan tambahkan lagi, kuadratkan tambahkan. Di enter ya, kita enter ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa berarti ada masalah. Nah, ini 800 dapatnya 800 ya, mahasiswa ya. Ini yang di dalam ini dapatnya 800. Kemudian di akar ya. Di akar kemudian dibagi N. Dibagi N-nya berapa? N-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 item yang mau kita bagi. Rata-ratanya ada 4 mata pelajaran yang mau kita bagi. Rata-ratanya. Oke. Kalau gitu kita ke ini. Bawahnya ya, lanjut ya. Sama dengan lagi. Kalau kita mencari akar, itu pakai pangkat juga, tapi pangkat setengah. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus pangkat setengah. Jadi setelah ini data dimasukkan. Ya. Diklik aja, diklik ini, 800 klik, nah gitu. Berarti ini C37, ini huruf C, ini 37. Ya, 37. Dipangkatkan gini, 0,5. Apa 0,5 tuh? Artinya pangkat setengah. Nanti akan saya jelaskan ya. Artinya di akar gitu ya. Kita klik, kita enter aja, enter. Dapatnya sekian, 28 ini. Nah, ini baru masih atas saja. Belum kita bagi 6. Belum kita bagi N. Nah, kemudian angka ketiga kita bagi N ya. Kita bagi N di sini saja. Diklik aja nih ya, sama dengan dulu. Kita klik. Kemudian kita bagi dengan 4. Nah, inilah yang saya maksud dengan standar deviasi 7,07. Ya, ini mahasiswa ya. Ini langkah yang pertama, yang A. Ya. Ini 4 pelajaran ini. Begitu juga dengan langkah yang B, yang C, dan seterusnya. Nanti antum akan dapatkan bahwa masing-masing itu memiliki nilai standar deviasi yang berbeda. Untuk nilai A 7,07 ya. Untuk yang B nanti akan berbeda. Yang paling besar nilainya adalah ini. Kenapa? Dia paling selisihnya paling maaf. Yang paling besar ini karena dia selisih antara data tertinggi dan terendahnya. Data tertinggi dan data terendahnya lebih banyak. Yang paling besar setelah standar deviasinya yang B. Yang paling kecil standar deviasinya ini 0. Dia tidak memiliki standar deviasi, tidak punya goyangan, tidak punya fluktuatif data.
datanya stabil. Nah, paham ya? Punya gambaran ya mahasiswa ya? Apa yang dimaksud dengan standar deviasi gitu ya? Jadi bagaimana data itu dalam satu kelompok? Apakah dia stabil? Apakah dia fluktuatif? Fluktuatif itu artinya naik turun. Ya, semakin naik turun maka standar deviasi semakin besar. Artinya standar deviasi itu artinya selisih. Deviasi dan selisih. Jadi kalau semakin besar maka berarti terjadi selisih yang besar dalam suatu kelompok data. Coba ini ya, coba sekarang saya mau coba menggunakan standar deviasi tapi pakai yang formula ini mahasiswa. Ya, formula more function ya, statistik. Antum lihat di sini ada STDEV. STDEV di sini, standar PQRS ini. Pakai yang STDEV yang P. P itu population ya. Klik aja, diklik gini. Nah, gini. Kita mau mencoba mencari yang A. Yang A mana tadi? Ini yang A tadi. Ini ya, mahasiswa ya. A, diklik aja ini sudah muncul di sini, kita klik, kita sorot yang A. Kita sorot gini sudah. Kemudian kita oke sini. Kok 14 ya? Kok 14 ini? 15. Kok 2 kalinya? Sebentar. Mana yang keliru tadi ini? N-nya berarti terletak di bawahnya ya, Afwan ya. Berarti N-nya di dalamnya ya. Ini 14 ternyata. Pakai apa? Pakai kuesioner. Pakai apa? Pakai rumus equation. Coba, Anda udah keliru. Mungkin di sini N-nya di sini. Coba saya lihat sini. Antum melihat di sini tadi apa di sini? Ya, akarnya ini kan, akarnya. Berarti di sini akarnya ini kan di sini ada akarnya ini. N-nya termasuk di dalamnya berarti. Ya. A-nya di dalamnya. Jangan di dalamnya. Bukan di luar akar. Ini betul rumus saya juga keliru ya. Rumus saya keliru. Terus akarnya sampai di sini. Nanti kalau saya buat rumus baru ya, habis gini ya. Habis gini saya buat rumus baru. Coba ini saya perbaiki. Ini saya perbaiki. Ini datanya ini benar 800 ya total. Benar. Kemudian setelah ini, nah ini harusnya di sini ada C ini ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu maksudnya. Nanti saya jelaskan lagi. Dan ini gini ya. Ini dibagi 4 dulu. Dibagi 4 dulu. Dibagi 4 dulu. Karena N-nya 4. Kemudian baru di akar mahasiswa ya. Baru di akar dikurung. Kita kurung. Kemudian kita kasih topi 0,5. 0,5. Ya, ini berarti di akar sini. Ini depannya harus ada kurungnya ya. Sini ya, antum lihat di atas sini. Di sini saya kasih kurung juga. Sudah ya, kurung ya. Ini kurung, dalam kurung dibagi 4, kemudian baru di akar atau pangkat 0,5. Baru diklik. Walah. Nah, baru dia sama ya. Apa nih ya? Berarti ini saya akan perbaiki rumusnya. Ini. Coba dicek di sini, ayo dicek yuk rumusnya yuk. Mulai awal berarti saya salah ini. Saya dihapus saja dulu. Ayo. Biar tahu benernya gimana. Nah, berarti kalau begitu coba saya ke sini. Insert equation. Nah, ya. Jadi mulai awal itu sudah akar. Jadi mulai awal itu sudah akar. Sudah ini. Ini. Nah, ini. Mulai awal sudah ini. Jadi kemudian ini saya hapus saja. Saya tidak juga seperti ini. Enak yang seperti ini. Gini. Yang ini. Gini mahasiswa. Lah. Kemudian sigma. Sigma pakai ini tadi. Ini. Ya. Kemudian pakai kurung. Kurung. Hati-hati. Ada kuadratnya. Hati-hati ya. Jangan lupa. Oh, berarti jangan ini, ini dulu. Pakai ini dulu. Ini. Nah, gini mahasiswa. Ini kemudian baru yang dikasih kurung. Ini. Nah, baru bisa ini. Benar insya Allah ini. Ini kemudian kita masukkan ini. Ini. Nah, kemudian kurang kasih yang ini, yang ada ini. Yang satu bukan yang dua, yang cuma satu garis di atasnya.
Garis dasarnya satu yang mana? Ini berarti. Ah, sudah. Insya Allah benar. Ya. Ini berarti X. I. Kemudian, kok hilang sih. Kemudian X biasa. Mahasiswa. Kemudian ini 2 kuadrat ya. Dari kuadratnya. Kemudian N-nya ini. Nah, berarti harus N-nya harus di dalam akar. Nah, ini baru benar ya. Nah. Gimana tadi? Ada kesalahan ya, Afan ya? Ada sedikit kesalahan. N-nya tadi di luar akar, harusnya di dalam akar. Jadi setelah kita hitung semuanya, kita kuadratkan, kita hitung dibagi N. Ini tadi. Ini ya. Kita hitung, kita bagi dengan N, N-nya 4, terus di akar. Akar itu 0,5. Nah, ini hasilnya sama ya. Pakai yang rumus dan pakai yang manual. Anda pilih yang mana, mahasiswa? Pilih yang mana? Halo. Yang tinggal masukin standar. Pakai standar deviasi. Ini Afan ya. Ana kalau ngecek pakai yang langsung formula, kemudian more function, kemudian standar deviasi, P populasi. Tetapi kalau nanti antum di lembar skripsi jangan pakai yang langsung agar terekam, pakai yang ini. Ya, tetap pakai ini. Ini di antum apa? Copy bisa ini dari Word ini antum copy kemanapun bisa. Ini sudah bisa di copy. Ya, jadi apa? Agar muncul perkatanya, perlangkanya, langkah-langkahnya antum bisa muncul perlangkah. Jadi ini habis di copy nanti bisa dibuat angka, diganti angka, bisa ya, dibuat ganti angka, ini ganti angka 4, ini ganti angka berapa, bisa. Nanti jadi lembarannya jadi banyak. Kemudian keuntungan lainnya adalah bahwa lembaran skripsinya jadi pertama banyak, kedua itu langkah-langkahnya namanya itu mudah dibaca oleh penguji. Setiap langkah-langkah kita mudah dideteksi oleh penguji. Itu yang penting. Ya. Jadi penguji itu tahu, oh habis gini ini. Nah, ketika dia ingin memperbaiki, dengan mudah dia bisa memberikan advice-nya ya, nasihatnya. Jadi antum menjelaskannya tidak susah, antum menjelaskannya gamblang. Ya, ada rumus ya. Kemudian Anda mau jelaskan kenapa kok akar itu pakai 0,5. Sudah, sekarang perhatikan. Coba akar 9 berapa? Masih ingat akar 9 berapa? Akar 9. Dari mana kok akar 9 kok 3? Dari mana akar 9 kok 3? Berapa kali berapa sama dengan 9. Gitu kan? Ya kan? Berarti gini. Sama dengan dulu, antum tik 9, kemudian copy, shift 6, kemudian ini artinya pangkat ya, pangkat 0,5. Di sini komputer saya belum dikonversi pakai bahasa Inggris 0,5. Kalau yang sudah pakai bahasa Indonesia 0,5. Sudah gini, maka ini artinya akar 9. Diklik saja di sini akan muncul 3 gitu mahasiswa ya. Gampang kan? Coba masih ingat yang mungkin masih ingat akar 14 coba. Akar 14 tidak ada. Akar 16. Berapa akar 16? 4. 4. Nah, tulis ya sama dengan 16. Kemudian berikutnya apa? Copy, shift 6, kemudian 0,5. Saya pakai 0,5. Sudah, di enter saja. Ya, gitu kan? Paham ya? Nah, ini akar ini. Nah, maka saya katakan tadi setelah antum klik, saya klik ya sini ya. Nah, ini. Ya, setelah dikurung kita pangkatkan 0,5. Berarti di akar. Ini ya, setelah dikurung ini, dikurung semuanya, dikurung terus di akar. Di akar berarti dipangkatkan 0,5. Itu ya, mahasiswa ya. Coba tadi ini yang A, siswa A. Coba sekarang siswa B coba. Ini kita sudah ngomong siswa A, sekarang siswa B. Tadi siswa A 14, siswa B coba. Yang paling besar tadi kita ngomong siswa B yang standar deviasinya paling besar. Saya besarkan aja ya. Oh, nggak bisa. Siswa B. Siswa B, ayo. Coba ya, taruh sini. Nanti biar ketemu di sini, pakai more function. Formula more function.
statistik, standar deviasi STDFP, ini ada ini ya, STDFP gini. Kita mau yang B ini, ya di blok aja 50. Dapat sudah kita klik sini, oke. Ini 18 besar, ya lebih besar daripada yang siswa A. Kemudian coba yang paling kecil mana tadi prediksi kita ya? Yang paling kecil, yang D ya, mahasiswa ya. D paling kecil ini, coba siswa D sini, siswa D. Ini gambaran. Nanti antum kalau membuat data, sebutkan aja standar deviasinya. Kemudian apakah yang bagus itu yang besar, apa yang kecil, tidak ada masalah. Bagi kita itu tidak ada masalah. Kita hanya sekedar menyampaikan standar deviasinya sekian. Kemudian siapa yang nanti mempermasalahkan ketika di kesimpulan? Ya, kesimpulannya bagaimana? Ya kita sekedar menyimpulkan kayak tadi. Seperti yang tadi ya. Apa kesimpulannya ini? Oh, ini berarti kalau anak D ini dia all round ya, semua dia mampu, tapi tidak menonjol. Oh, yang A itu sudah punya kecenderungan, yang B sudah punya kecenderungan. Gitu aja untuk di kesimpulannya ada pembahasannya. Tapi untuk data tidak ada masalah. Ya, mau besar mau kecil kita hanya sekedar melaporkan saja. Ya, oke lanjut ya. Kita mau mencoba yang ini. Yang siswa D ya. PGRS ini STDFP. Ya, kita coba yang siswa D ini tadi ya, siswa D tadi diklik aja ini sampai ini, oke. Nah, kita klik, nah hasilnya nggak ada, mahasiswa nol hasilnya. Hasilnya nol. Karena memang dia tidak memiliki selisih. Nah, itu ya. Jadi apa maksudnya standar deviasi? Apa? Simpangan baku dalam bahasa Indonesia. Simpangan baku, ukuran simpangan dari data kelompok. Gunanya apa? Kalau di dalam dunia teknik ada istilah namanya toleransi, ya. Atau toleransi itu begini. Misalkan ya, ada suatu alat spesifikasinya adalah tegangannya itu 50 volt. Spesifikasi tegangannya alat itu 50 volt. Terus ada tulisannya toleransinya 10%, ya. Atau biar gampang tegangannya 100 ya, tegangan 100 volt. Kemudian toleransinya 10%. Berarti 10% dari 100 berapa? 10 ya, 10% dari 110. Berarti tegangannya itu tidak stabil 100%. Dia punya tegangan maksimum 100 ditambah 10, tegangan minimumnya 100 dikurangi 10. Berarti tegangannya adalah antara 110 antara 90 sampai 110. Itu di dunia teknik itu pengertian dari standar deviasi. Ya. Kalau di dunia ekonomi ya penting lagi ya kan? Neraca perdagangan ya, berapa standar deviasinya? Dia bisa memperkirakan keuntungan minimal dan keuntungan maksimal ya. Untuk di dunia pendidikan, insya Allah kalau antum semakin mendalami ya suatu masalah soal ya, antum buat soal kemudian antum dapatkan nilai siswa ya, kemudian antum dapatkan standar deviasi. Nah, dari situ nanti kita akan bisa tahu gejala yang terjadi pada siswa kita. Apakah kemampuannya rata-rata ataukah kemampuannya sangat fluktuatif, sangat berbeda. Nah, itu nanti adalah tergantung dari kita menyimpulkannya. Tapi untuk data ya sudah kita menyajikannya apa adanya. Ya, adanya segitu ya sudah gitu. Jadi kita hanya sekedar melaporkan ya pengertian dari standar deviasi. Ya. Gitu mahasiswa ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Maksud dari 14,18, dan 0 ini persenannya ya Ustaz? Maksud dari 14, ini? Iya. Ini angka standar deviasi ini nanti nilai yang akan kita munculkan ketika kita nanti deskripsi biasanya kita ada nilai standar deviasi dari hitungan statistik di korelasi akan muncul nanti ya. Dikomparasi kayaknya sebentar. Ya betul, dikomparasi juga muncul. Jadi dua mode statistik itu yang satunya menghubungkan korelasi, yang kemudian temennya yang lain yaitu membandingkan komparasi.
dua-duanya akan sering digunakan standar deviasi. Jadi untuk apa standar deviasi itu? Ya saya ajarkan di sini karena kita sering menggunakan nanti untuk menggunakan ketika kita menghitung hasil data, ya hasil data. Jadi digunakan di banyak keperluan ya, di statistik korelasi banyak digunakan, di komparasi juga digunakan, makanya saya munculkan di sini. Kemudian pengertian lebih dalamnya, tadi sudah saya sampaikan, itu untuk mengukur gerakan pergeseran data kelompok. Antum tadi sudah lihat ya di sini ya, data kelompok ini yang D ini tidak ada pergerakan stabil ya, maka berapa nilai standar deviasinya ya, antum sudah lihat. Kemudian yang B tadi memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar. Nah, ketika kita melaporkan ini yang terbaca ya. Ini yang B tadi sekian. Nah, yang A sekian. Nah, ini dibaca oleh misalkan dari lain pihak ya, peneliti lain atau orang lain yang membaca penelitian antum sadar dia sudah paham maksudnya gitu. Oh, paham. Ini standar ini diminta ya oleh apa? Ini standar penelitian standar ilmiah ya, standar penelitian standar ilmiah diminta. Ya, jadi ini kenapa kok digunakan dimunculkan karena diminta. Dan nanti akan sering digunakan ketika kita membahas masalah membuat itu tadi rumusan untuk korelasi dan komparasi. Kemudian nilai ini nilai apa? Ya sudah kita memunculkan aja nilainya 14,1421. Ya nilai standar deviasi dari apa? Dari data ini. Ya gitu ya. Seperti rata-ratanya berapa? Rata-ratanya A 80. Rata-ratanya B berapa? Juga 80. Ya, untuk apa rata-rata? Ya, untuk ini mengetahui apa jenenge itu. Ini namanya kalau dalam bahasa penelitian ya, di statistik namanya parameter. Artinya mewakili 4 data ini tadi. 80 itu mewakili 4 data ini. Mewakili A tadi punya nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini dia mewakili rata-rata. Oh, berarti rata-rata 80 gitu. Jadi kalau kita tanya satu per satu, berapa nilai BI-nya sekian, matnya sekian, ya, bahasa Inggris sekian, IPA sekian, orang akan bertanya akan panjang. Tapi ketika ditanya rata-ratanya sederhana sekali. Oh, rata-rata sekian gitu. Kalau nanti ada yang punya rata-rata 90, berarti dia melebihi yang ini, ya. Kalau punya rata-rata 95, berarti dia melebihi yang ini. Kalau punya rata-rata 75, berarti di bawahnya ini. Ini namanya rata-rata. Tapi tidak detail. Karena apa? Loh, karena ternyata kontennya, walaupun sama-sama, rata-rata 80, kontennya beda. Ya, ini nggak detail. Dengan diberikan standar deviasi ini, semakin detail. Ya, walaupun mungkin ini yang D itu ternyata memiliki rata-rata 80, ternyata dia standar deviasinya 0. Oh, berarti dia tidak terjadi penyimpangan di masing-masing data. Itu mahasiswa ya. Jadi ini misalkan ya ada di penerimaan siswa dulu kita masih di SMP, kepingin bisa diterima di SMA negeri, biasanya yang kita ajukan untuk mendaftar adalah besarnya nilai rata-rata dari nilai ujian nasional kita. Iya, gitu ya kemarin ya. Benar ya? Yes. Ya, kan kita enggak ditanya satu persatu, berapa matnya, berapa BI-nya, kan tidak, tapi nilai rata-rata tadi cukup mewakili ya sebagai parameter, cukup mewakili untuk nilai antum. Itu. Jadi kalau untuk apa gunanya? Ya dari itu gunanya. Ya silakan bertanya. Jadi antum bertanya, insya Allah saya akan berikan alasan-alasannya semampu saya. Itu ya Mas. Jadi untuk menentukan rata-rata. Seperti IPK. Indeks prestasi kumulatif. Nah, antum punya IPK. Ada IPK teman mungkin lebih rendah. Ada IPK teman yang mungkin lebih tinggi. Loh, kok lebih rendah, lebih tinggi? Nah, berarti kalau lebih rendah berarti secara umum rata-rata nilai kuliahnya di bawah antum. Kalau lebih tinggi, oh berarti secara umum nilai kuliahnya di atas kita. Kan gitu, ya. Hanya menunjukkan apa? Kondisi atau mewakili satu kondisi. Jadi kalau di sini kenapa 80 ini menjadi wakil ya, kita kalau mendetail gini membutuhkan waktu yang panjang ya, dan ini sudah termasuk kalau seperti ini
sudah dikatakan kita berpikir secara ilmiah ya, karena kita sudah menggunakan metode ilmiah. Pakai ini, baru pakai ini aja loh ya. Apalagi pakai standar deviasi. Oh, tambah ini sudah semakin ilmiah lagi karena tidak semua orang menggunakan. Ya, hanya antum aja yang karena kuliah ya, antum akan menggunakan. Silakan yang lain. Tadi udah tanya kenapa untuk apa standar deviasi, kemudian apa nilainya. Ini nih biasanya kalau di penelitian itu biasanya cuma 2 digit ya, nggak sampai 4 digit gini nih. 4 digit ini di belakang koma, desimalnya biasanya cuma 2 digit gini. Ah gini ya. Biasa gitu aja, nggak banyak-banyak. Ya silakan. Yang lain yang mau menanyakan sesuatu lagi. Kalau gunanya nanti banyak gunanya. Di rumus berikutnya, di pelajaran untuk kuliah berikutnya. Yaitu untuk apa? Korelasi dan komparasi. Ustaz, apa Ya, Ustaz? ya silakan. Untuk yang ini nanti kan Ustaz tadi bilangnya kita jabarkan Ustaz, biar untuk skripsi itu biar jelas. Itu maksudnya kayak gimana Ustaz? Oke. Ini coba saya ini ya, tak copy ya ini ya, saya copy. Kenapa harus dijabarkan? Kalau antum jabarkannya jadi gini nanti nilainya. Di paste. Saya copy lagi. Paste lagi. Saya copy lagi. Ini saya jabarkan. Supaya nanti antum ketika membuat skripsi itu runut, terstruktur. Nah, ini asalnya ini. Kemudian antum bisa ganti ini. Jadi itu Ini yang antum diganti ganti. semua Betul. Ini datanya. diganti. Betul, diganti angka. Ini berarti kalau diganti angka berarti misalkan ini diganti, kalau ini ganti ya berarti ya. Sebentar. Ini berarti kalau diganti ini harus hilang ini. Saya tak hilangkan. Betul. Ini tak ganti ini. Ini berarti berapa tadi ini? Yang A misalkan ya. Yang A berarti ini 80. 80. Ya udah, ini nanti bertambah. Ininya tadi 80 juga. Nah, bisa diganti angka loh bisa Mas. Enak kan? Ini sudah biarkan kuadrat. Ini berapa? 4 ya. Tapi ini belum lengkap ini ya. Sebentar nanti saya lengkapi. Ini apa? Ditambah lagi di sini. Ya ini berarti sigmanya dihapus ini ya. Sigmanya dihapus gimana caranya menghapus sigmanya? Gimana cara ngapus sigma? Oh, saya tak coba dari sini. Tak coba dari sini bisa enggak? Ah, gini. Oh, enggak belum ya? Enggak mau. Maksudnya saya ganti sigma. Enggak mau. Ya udah gini aja ya. Terlanjur nih. Yes. Ini tak ganti kurung ya, kurung tambah berarti saya kecilkan dulu. Ya benar ya, antum tanyakan tadi. Betul. Biar nanti realnya seperti apa di skripsi itu biar antum tahu ya. Gini pakai ini berarti mahasiswa pakai kurung ya, kurung tambah ini ya. Ini berarti ini keliru ya. Keliru. Kenapa kok ke situ? Ini kan. Ini loh. Ini loh. Tak kurung ini loh kurungnya. Ini. Nah, yang ini. Nah, tambah. Ada berapa tambah itu? Itu banyak ya. 4 kali kan ada 4. Ini kalau dijabarkan ini, oh jadi banyak. Ya kan? Tambah lagi. Gampang kok, insya Allah. 4 kali ya. Tambah lagi. Loh, ini antum sudah memberikan penggambaran kepada dosen. Yo, ya kan? Nah, sudah selesai. Ini nanti antum bisa 80. Oh, 88. 80 dikurangi 80. Oh, ada kuadratnya lupa. Kuadratnya lupa, Mas. Kuadratnya lupa ini. Bentar, apa caranya ini? Kuadratnya lupa. Bisa enggak ini? Enggak belum. Saya tak ubahnya ya.
Nggak apa-apa, di pelan-pelan aja. Insya Allah nggak masalah. Nah ini, ini dulu, kemudian kurung tadi ya. Kok kurung ini dulu. Ini dulu, ini dulu. Nah gini dulu. Nah kemudian ini yang kurung. Nah gini mas. Nah gini kan. Loh. Kemudian di sini ditambahkan. Sebentar, tambahnya gimana caranya? Buka gelem. Sebentar, saya harus membuat penambahan di sini. Semoga bisa. Oh, nggak bisa. Bentar mahasiswa. Oh, bisa, sudah. Plus, bisa mahasiswa. Ya. Lagi gini lagi. Burung lagi. Kurung lagi. Jangan kurung dulu. Apa itu? Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Lo kok gini? Ya, antum nggak tanya tadi saya nggak bisa nih. Dah. Ini tadi, gini, ini masukkan nih. Loh, sebenarnya ini dibuat yang kurung tadi. Mana ini? Nah, gitu ya, mahasiswa ya. Tambah lagi bisa, ternyata bisa. Nih, bisa ya, dan seterusnya. Sebentar. Kembali ke ini lagi tadi. Ya harus ini ya, pelan-pelan ya. Ini masukkan lagi. Kurung lagi. Nah, kurang satu, kurang satu. Kalau 5 ya 5 ya. Tapi ini jangan ya. Ini bisa di copy, enak kok. Karena nanti kalau halamannya banyak kan jadi apa? Nambah lumayan, nambah halaman karena menambah halaman di skripsi itu termasuk hal yang penting ya. Oh, keliru ini kurang keliru harus ini dulu. Ini dulu. Baru ini yang dikurung. Oke. Dah. Sudah ya. Ini berarti nanti gini 80 kurang 80 kemudian berapa tadi? Saya kok lupa ini. Ini kuadrat. Ya, ini berapa tadi? Yang atas tadi 100 ya, 100. Dikurang 80, tetap 80 yang pengurangnya. 80 kuadrat lagi. Ini kan. Kemudian berapa yang tadi ini? 70 ya. Oh, 60. 60. Dikurangi 80 lagi. Kuadrat lagi. Ini kurang ya, yang dibesarkan lagi ya. Kuadratnya di sini. Kemudian terakhir apa ini? 80. Terakhir 80. Dikurangi 80 lagi, kemudian dikuadratkan. Terus ini, yang bawah ini 4. Sudah. Ini bisa di-copy ya, mahasiswa. Di-copy. Di-copy. Ini ditulis di bawahnya lagi. Ditulis di bawahnya. Jadi nanti angkanya sudah, tinggal bentar, harus dihapus ini. Bentar, tak hapus ini. Hapus. Cut ya. Ini di copy. Kemudian tinggal kita nanti angkanya disederhanakan, disesuaikan dengan hasil hitungnya. Ini kan,
mahasiswa? Ini apa harus dibesarkan ini. Tidak mau agak besar. Yes. Nah, kurang besar ini. Kenapa kok minta besar nih ya? Nah, ini tinggal di berapa? 80 kurang 80. Berapa? 0 kan? 0. Sudah selesai loh, 0. Berapa 100 kurang 80? 20 kan? 20 gitu ya. Itu masih ya. Tuh, jadi banyak kan? Kemudian nanti di copy lagi di bawahnya, sederhana lagi. Sehingga ini jabarannya jadi tadi yang saya katakan tadi jadi lebih banyak. Apa jenenge iku? Skripsinya jadi tebel. Ya kalau misalkan punya halaman yang banyak kan kelihatan. Nah, lebih keren dikit. Gitu ya. Tolong maksud saya seperti ini. Nah, jadi nanti antum bisa dari sini turunnya ke sini. Ini kurang besar nanti dibuatkan besar, bisa di fontnya dibesarkan. Kemudian nanti apa? Ini lebih sederhana seperti apa? Ini kurang ke sini ya. Kurang kecil nih fontnya ini. Nah, nanti di copy lagi hasilnya. Ini tadi kan ini kan juga 20 ini hasilnya. Kemudian nanti di 20. Nah, ini 0 ya. Ini 0 ini. Sudah selesai kan? Nah, terus dijabar lagi bisa ya. Dari segitu di copy lagi. Dibawahkan lagi. Loh, kok begini? Oh, harus pakai yang ini berarti. Tuh, kok begini? Copy. Paste. Keliru ya, aku punya keliru ya. Aku punya keliru, harusnya pakai ininya, di sininya. Nah, gini. Dari atas, dari luarnya, baru ini bisa. Nah, gini. Nah, ini sudah lagi. Ini 0, ini 40, 400, ini 400. Kemudian jadi tinggal di apa? Kurangi ya. Jadi 400 tambah 400. Coba ini berapa ini? Kalau antum tulis 0, antum tulis 0 aja. 0, 0 tambah 0 gitu ya. Misalkan ini 0. Ini 400, 400. Jadi dijabarkan di sini 0 misalkan. 0. Ini 400. Karena 20 kali 20, 400. Ini 400 lagi misalkan. 400. Kemudian ini, yang ini, tambahkan 0 lagi. Oh, apa? Keliru. Nah ya. Ini. Nah, 400 ini tambahkan. Tambah 0. Nah, ada jelas kan? Nanti di terakhirnya berarti akar dari 800 dibagi 4. Jadi banyak. Jadi tadi jabarannya jadi banyak. Ini bisa di copy. Gitu maksud saya gitu. Ya, ini pengertian dari standar deviasi. Gimana mahasiswa? Paham, Ustaz. Jelas. Ya, paham ya, cukup ya. Paham. Ana minta tolong di screenshotkan untuk apa share screen ya, screenshot untuk presensi hari ini karena ini sudah kayaknya udah mau maghrib ya. Apa udah maghrib ini mungkin di tempat antum ya? Ada yang sebagian mungkin sudah duluan Di sini maghrib. sudah isya Ustaz. Mau tanah mana? Di tempat itu di mana? Di Papua Ustaz. Oh, iya, sudah. Antum sudah, iya. Apa ya? Ini sedikit lagi. Nah, Iya, ya wes. Ya, ini insya Allah cukup sampai sini dulu kuliahnya, ya. Tentang standar deviasi. Tadi di awal tadi modus gampang ya. Justru ini yang penting ini yang standar deviasi yang akan banyak digunakan di perhitungan selanjutnya. Ya, Ovan mahasiswa mungkin ini sampai di sini. Kalau ada kesalahan saya mungkin tak sengaja
saya mohon maaf ya. Kemudian kalau ada pertanyaan tetap saya buka kapanpun nanti kalau ketemu kita bisa mendiskusikannya. Ya, semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, wa jazakallahu khair. Ya, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya yang mau sholat.